Jika kamu punya kebiasaan membuang pembalut sembarangan, siap-siap. Kamu akan mengalami teror dari sosok yang menyukai darah kotormu. Tak percaya? Coba dengarkan kisah ini. Bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar, tiada wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu. Sore berjalan pelan menuju malam. Rina menghabiskan waktu dengan membantu ibunya merapikan meja makan dan mencuci piring setelah makan malam. Lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu ketika cahaya luar mulai menghilang. Udara malam terasa sedikit lembab, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Setelah selesai membantu ibunya, Rina kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, menyalakan lampu meja belajar, lalu duduk sambil menyisir rambutnya dengan jari. Suara kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. Ia membuka jendela kecil untuk membiarkan udara masuk, tetapi segera menutupnya kembali karena angin membawa hawa dingin yang tidak nyaman. Saat Rina menunduk untuk mengambil buku dari bawah meja, sebuah aroma samar tercium. Aromanya tipis, seperti besi basah yang baru disentuh tangan. Rina mengangkat kepala dan menghirup pelan. Bau itu kembali tercium. Masih samar, namun cukup jelas untuk membuatnya berhenti bergerak. Ia berdiri dan mengendus udara di sekitar dirinya. Aroma itu tidak begitu kuat, tetapi cukup menusuk. Ia memperhatikan bagian tubuhnya, terutama pakaian yang ia kenakan. Ia baru saja mandi sore tadi, jadi seharusnya tidak ada bau apa-apa. Namun aroma itu tetap ada, mengambang di udara tanpa arah yang jelas. Rina melangkah perlahan ke tengah kamar, mencoba mencari asal aroma itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa menuntunnya ke satu titik, meski ia tidak benar-benar tahu arahnya. Ketika ia mendekati area sekitar lemari kayu di sudut kamar, aroma itu semakin terasa, bukan lagi samar, melainkan lebih pekat, seperti campuran antara darah dan logam yang menguap. Rina berhenti tepat di depan lemari. Ia menatap permukaan kayu yang kusam dan sedikit mengelupas. Ia membuka pintunya perlahan untuk memeriksa bagian dalam. Bau pakaian yang biasa tersimpan di sana terasa normal. Tidak ada aroma aneh dari tumpukan baju atau dari rak-rak yang ada. Namun ketika pintu lemari terbuka lebih lebar, aroma besi itu justru semakin kuat. Rina memeriksa bagian bawah lemari, menggeser sedikit kotak kecil yang berisi aksesoris yang jarang ia gunakan. Tidak ada yang mencurigakan. Ia memeriksa sela-sela pintu lemari, bagian belakang lemari, bahkan bagian kayu yang menempel pada lantai. Namun tidak ada tanda-tanda cairan atau benda lain. Ia menutup kembali pintu lemari. Aroma itu masih menggantung. Udara di kamar menjadi berat, seperti tertahan. Rina mengangkat selimutnya, memastikan tidak ada pakaian kotor yang tertinggal. Ia mengecek tempat tidur, meja, sudut-sudut kamar. Semuanya tampak bersih. Aroma itu tetap mengarah ke lemari. Rina mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Ia menarik napas, namun aroma besi itu masih menempel di sekitar hidungnya. Ia mencoba mengabaikannya sambil terus merapikan rambutnya dan mempersiapkan diri untuk tidur. Namun semakin ia berusaha mengalihkan perhatian, semakin terasa bau itu memenuhi ruangan. Lampu kamar tetap menyala ketika ia merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, berharap tubuhnya cepat lelah dan tertidur. Kipas angin terus berputar dengan suara lembut, tetapi aroma darah besi itu tetap bertahan. Perlahan, rasa kantuk mulai datang, dan Rina tertidur meski suasana kamar tidak sepenuhnya nyaman. Tidurnya tidak tenang. Ia bergerak beberapa kali, seolah mencari posisi yang lebih nyaman. Dalam tidurnya, gambaran-gambaran aneh mulai muncul. Semuanya berwarna hijau pekat, seperti cairan kental yang menutupi pandangannya. Warna itu berubah menjadi gelap,
lalu kembali terang, bergulung-gulung seakan hidup. Rina berada di tengah ruang yang tidak memiliki bentuk jelas. Dinding-dinding sekelilingnya terasa licin seperti dilapisi lendir. Suara langkah tidak ada. Hanya ada bunyi tetesan yang tidak kelihatan asalnya. Lendir hijau itu bergerak perlahan, menggumpal seperti makhluk hidup. Tetesan lendir jatuh dari atas, mengenai bahunya kemudian merayap turun ke lengannya. Suhu lendir itu dingin, membuat tubuhnya gemetar. Rina mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang licin. Dari kejauhan, terdengar napas berat yang terputus-putus. Napas itu bergerak perlahan mendekat, menyusuri ruangan yang penuh lendir tersebut. Warna hijau semakin pekat saat suara itu semakin dekat. Rina memutar kepalanya dalam mimpi, mencari sumber suara itu. Tidak ada sosok yang terlihat, hanya gerakan samar seperti bayangan yang merayap di balik lendir. Suara napas itu semakin jelas. Tiap hembusan terdengar seperti seseorang menarik udara melalui rongga besar yang berlendir. Suara itu keluar lagi, lebih berat, lebih dalam. Lalu sebuah suara terdengar dari arah yang tidak bisa dipastikan. Suaranya rendah, dalam, dan bergerak seolah dari balik lendir yang mengalir. "Bersihkan kotoranmu." Kata-kata itu memantul dalam ruang yang tidak berbentuk. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah, bercampur dengan basahnya lendir yang menetes. Rina tidak bisa bergerak. Cairan hijau itu merayap hingga ke lehernya. Suara berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Bersihkan." Lendir di sekelilingnya bergetar, seolah merespon suara itu. Dinding yang licin mengeluarkan tetesan baru yang jatuh mengenai punggung dan bahunya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Aroma besi semakin kuat dalam mimpi itu, memenuhi setiap tarikan napas. "Bersihkan kotoranmu." Tepat setelah suara itu menggaung untuk ketiga kalinya, lendir hijau itu merayap ke wajahnya, menyelimuti pandangannya sepenuhnya. Dunia di dalam mimpi menjadi gelap. Rina tersentak dan tubuhnya terbangun dari tidurnya. Keringat dingin menetes di keningnya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan tubuhnya yang gemetar. Kamar gelap, kecuali cahaya redup dari lampu malam kecil di kat meja belajar. Kipas angin masih berputar. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding. Namun aroma besi itu tetap ada. Rina menatap lemari kayu yang terletak di sudut kamar. Lemari itu berdiri diam, namun aroma berasal dari arah itu. Udara terasa berat, seperti membawa sisa mimpi ke dunia nyata. Rina sisalah tidur, duduk perlahan menatap lemari cukup lama. Ia tidak membuka pintunya lagi malam itu. Ia hanya menutup mata, menarik selimut, dan berusaha tertidur kembali meski aroma itu tidak menghilang. Sampai pagi menjelang, aroma itu masih samar-samar mengisi ruang kamarnya. Rina pulang dari sekolah lebih cepat hari itu, karena guru mengakhiri kelas sebelum jam biasanya. Langkahnya terasa lesu saat memasuki halaman rumah. Udara siang cukup panas, tetapi bagian belakang rumah terlihat lebih lembab dari biasanya. Semak-semak yang tumbuh di area itu tampak lebih rimbun, seolah baru saja tersiram hujan, padahal langit sejak tadi cerah. Saat Rina berjalan menuju pintu dapur, ia melihat sesuatu bergerak cepat di sudut rumah, tepat di dekat bak air yang terbuat dari semen. Gerakannya pelan, merayap seperti sesuatu yang menempel di permukaan dinding. Sekilas warnanya hijau gelap, menyerupai lumut basah yang bergerak hidup. Rina berhenti di tempatnya, menatap sudut dinding itu dengan saksama. Gerakan itu menghilang dalam sekejap, seolah masuk ke celah kecil di dekat lantai. Rina mendekat beberapa langkah, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada apa-apa selain sedikit noda hijau yang menempel di tembok. Bentuknya seperti cairan yang ditarik oleh sesuatu. Rina membungkuk untuk memastikan, dan cairan itu tampak mengkilap di bawah cahaya matahari. Aromanya tipis, bercampur dengan bau tanah dan air. Ia mengusap hidungnya. Gerakan barusan ia anggap sebagai hewan liar, mungkin kadal atau binatang kecil lain yang biasa muncul saat udara lembab. Namun warna hijau gelap itu tidak seperti yang biasa ia lihat.
Rina menjauhkan diri dari tembok dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ibunya sedang sibuk menghitung kebutuhan dapur sambil mencoret-coret buku kecil. Rina melepas sepatu dan menaruh tasnya di kursi dekat meja. Ibunya melihat sekilas, lalu kembali fokus pada buku. Rina berjalan melewati ruang tengah dan menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rina membuka tirai jendela agar cahaya masuk. Ia meletakkan tas di meja lalu duduk di tepi tempat tidur. Ketika ia menunduk untuk mengambil kaos kaki yang terjatuh di lantai, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di bawah kasurnya. Ada warna hijau. Rina merangkak sedikit untuk melihat lebih dekat. Di bawah kasur, tepat di bagian tengah, terdapat gumpalan lendir berwarna hijau tua. Bentuknya tidak teratur, seperti cairan yang dibiarkan mengering sedikit di permukaan lantai. Aromanya langsung menyengat begitu ia mendekat. Bau anyir bercampur metalik, seperti darah yang lama tidak dibersihkan. Rina menegakkan tubuhnya sambil menahan nafas. Ia mengambil tisu dari meja dan mencoba menyeka sedikit lendir itu. Teksturnya kental, menempel pada tisu seperti lem basi yang sudah mengeras sebagian. Ketika ia menarik tisu itu, lendirnya meregang, seolah enggan lepas. Rina buru-buru membuang tisu itu ke tempat sampah dan mengusap tangannya berkali-kali. Ia tidak menemukan penjelasan lain selain menganggapnya berasal dari hewan kecil. Namun baunya terlalu tajam untuk disebut sekadar lendir hewan. Rina kembali duduk di atas kasur, menatap bagian bawah tempat tidur dengan jarak aman. Lendir itu tetap berada di tempatnya, melekat di lantai tanpa bergerak. Sore berubah menjadi malam. Rina menghabiskan waktu dengan mengerjakan tugas sekolah sambil sesekali menatap lantai di bawah kasurnya. Ia menyalakan lampu kamar lebih terang karena tidak ingin bagian gelap di sana semakin menconok. Ketika ibunya memanggil untuk makan malam, Rina keluar dan mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian hari itu. Setelah makan, Rina kembali ke kamar. Ia membersihkan lantai, menyapu dan memastikan tidak ada lagi lendir yang tersisa. Namun ia tidak menggeser kasurnya terlalu jauh karena rasa enggan untuk melihat jika ada yang lain di sana. Ketika semuanya terasa cukup bersih, ia mematikan lampu utama dan menyalakan lampu kecil di meja. Waktu tidur tiba. Rina berbaring sambil menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Suara kipas angin pelan mengisi keheningan kamar. Ia memejamkan mata berharap tidur datang cepat karena tubuhnya terasa lelah. Namun, suara ketukan itu kembali. Awalnya pelan, seperti seseorang mengetuk pintu dengan ujung jari. Rina membuka mata, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Ketukan itu tidak datang dari arah pintu. Suaranya berasal dari tempat lain, lebih dekat seperti dari dalam kamar itu sendiri. Ketukan kedua terdengar, sedikit lebih keras dari sebelumnya. Rina duduk pelan. Ia mencoba mendengar lebih jelas. Ketukan ketiga terdengar, kali ini seperti mengentuk kayu. Lalu sebuah suara nafas berat mengikuti. Suaranya panjang dan serak, seolah udara keluar melalui organ berlendir. Nafas itu terasa sangat dekat. Jauh lebih dekat daripada yang ia dengar beberapa malam terakhir. Rina menoleh ke arah lemari. Nafas berat itu seakan berasal dari sudut lemari yang gelap. Ia mengangkat tubuhnya sedikit untuk memperhatikan lebih jelas. Ketika matanya menyesuaikan cahaya redup dari lampu meja, ia melihat sesuatu bergerak di bawah lemari. Gerakan itu pelan, namun cukup jelas, seperti sesuatu yang merayap keluar dari celah sempit di bawah kayu. Dari celah itu, muncul sesuatu yang memanjang hijau gelap dan berkilat seperti diselimuti lendir. Bentuknya menyerupai tubuh lintah yang jauh lebih besar dan lebih tebal. Permukaannya bergerak seperti otot yang bergelombang. Bagian ujungnya terjulur sedikit keluar, hampir menyentuh lantai. Lendir menetes dari ujung tubuh itu jatuh ke lantai dengan bunyi lembut. Setiap tetes meninggalkan bercak hijau yang menyebar pelan seolah meresap ke lantai. Nafas berat tadi semakin jelas, terdengar setiap kali tubuh makhluk itu bergerak sedikit. Rina menahan nafas. Tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Ia memandangi sosok itu tanpa mengedip sambil berharap apa yang ia lihat akan menghilang dengan sendirinya. Namun makhluk itu tetap berada di bawah lemari. Hanya bagian ujung tubuhnya saja yang terlihat, merayap pelan keluar sebelum kembali mundur ke dalam kegelapan.
Nafas Rina tersengal ketika makhluk itu akhirnya menghilang kembali ke bawah lemari. Ketukan berhenti. Nafas berat itu juga mereda. Namun bau anyir dari lendir yang menetes tadi mulai mengisi kamar. Rina tidak menutup mata sepanjang waktu itu, menatap bagian bawah lemari lama setelah makhluk itu menghilang. Lampu meja tetap menyala, memantulkan bayangan kecil dari celah lemari. Rina tidak memeriksa lebih jauh. Ia hanya duduk di tempat tidur, bersandar pada dinding, dan menunggu hingga rasa kantuk datang, meski bau lendir hijau itu membuat udara terasa berat. Malam itu, Rina tidak mematikan lampu. Ia tertidur dalam posisi duduk, dan makhluk itu tidak muncul lagi hingga fajar datang. Pagi itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Matahari memang sudah naik, tetapi cahaya yang masuk ke halaman belakang rumah terlihat redup seperti tertahan lapisan tipis kabut. Rina melangkah pelan menuju pagar samping hendak menjemur handuk. Wajahnya pucat setelah malam yang tidak memberi waktu istirahat cukup. Matanya sembab, tubuhnya sedikit bergetar setiap kali ada suara kecil dari sekitar rumah. Ketika ia menggantung handuk pada tali jemuran, suara langkah seret terdengar dari sisi halaman. Bukan suara menyeramkan, hanya langkah kaki seseorang yang tidak kuat lagi mengangkat tumit. Rina menoleh dan melihat sosok perempuan tua berjalan pelan dari arah rumah sebelah. Rambut nenek itu sudah memutih seluruhnya, diikat ke belakang dengan kain lusuh. Bajunya sederhana, namun bersih. Ia membawa keranjang kecil dari anyaman bambu yang tampaknya berisi daun-daunan obat. Nenek itu berhenti di dekat pagar dan memandang Rina lama, seolah memperhatikan setiap gerak dan perubahan wajahnya. Tidak ada senyum, hanya tatapan yang lembut namun penuh tanya. "Kau terlihat pucat sekali," ujar nenek itu pelan. "Seperti orang yang tidak tidur semalaman." Rina mencoba mengatur napas. Ia menelan ludah sebelum menjawab, memastikan suaranya tidak bergetar. Hanya kurang istirahat, Nek." Nenek itu tidak langsung menanggapi. Ia mendekat beberapa langkah, memegang pagar dengan tangan yang keriput namun masih kuat. Matanya mengamati bagian belakang rumah Rina, terutama arah semak-semak tempat Rina sering membuang pembalut kotor. Pandangannya berhenti di sana cukup lama, membuat Rina gelisah meski tidak mengatakan apapun. "Aku sudah tinggal di lingkungan ini lebih lama dari siapapun," kata nenek itu perlahan. "Beberapa hal yang terjadi di sekitar sini tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa." Rina hanya mengangguk kecil. Ia berharap percakapan ini selesai cepat karena tubuhnya masih merinding memikirkan kejadian malam tadi. Namun nenek itu menggeser keranjangnya lalu menatap Rina lebih langsung. "Kau sudah lama tinggal di sini, tapi belum pernah bertanya tentang rawa belakang desa." Rina membetulkan pegangan jemurannya. "Saya jarang lewat sana, Nek." Nenek itu bergumam pelan. Lebih baik memang begitu, tapi ada hal yang harus kau tahu. Dulu di tempat itu tinggal makhluk yang tidak suka diperhatikan, namun selalu tahu jika ada darah kotor yang dibuang sembarangan." Rina terpaku. Kata-kata nenek itu melambatkan degup jantungnya. Ia tetap berdiri diam, mencoba memaksa ekspresinya tetap normal. Nenek tua itu kembali bicara. Suaranya rendah dan berat seperti diceritakan dari pengalaman yang sangat lama. Makhluk itu hidup dari sisa-sisa yang dibuang manusia. Yang ia cari bukan daging, bukan tubuh manusia, tapi darah yang tersisa pada benda-benda yang kita anggap remeh. Ada orang yang dulu tidak peduli dan membuang pembalut begitu saja. Waktu itu banyak kejadian aneh. Ternak menghilang tanpa jejak, kain yang digantung di luar rumah ditemukan berlubang-lubang. Di pintu belakang rumah warga terlihat bekas lendir berwarna aneh. Nenek itu berhenti sebentar. Matanya tetap tak beralih dari wajah Rina. Orang-orang zaman dulu tahu apa penyebabnya. Mereka menutup semua benda yang mengandung darah, menguburnya dengan baik,
tidak membiarkannya terbuka di luar rumah. Sebab makhluk rawa itu bisa mencium dari jauh. Rina menelan ludah. Ujung jarinya terasa dingin. Ia menggeser posisi tubuh, tetapi nenek itu terlihat semakin ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jelas. Makhluk itu bukan jahat. Ia tidak menyerang asal-asalan. Ia hanya bergerak ketika ada yang mengundang datang. Ia mencari apa yang dibuang sembarangan. Ia menghisap apa yang menempel pada kain, kapas, atau kertas. Itu makanan baginya. Tapi kalau ia sudah menemukan tempat yang cocok, ia akan kembali lagi dan lagi sampai sumbernya hilang atau habis. Nenek itu menarik napas panjang. Namun sesekali ada orang yang membuat makhluk itu merasa terganggu. Bukan karena kesalahan besar, hanya karena orang itu membiarkan sesuatu terlalu dekat dengan rumahnya. Dan makhluk itu bisa menjadi gelisah. Kalau gelisah, suaranya berat, nafasnya keras. Ia akan mencari-cari tanpa henti. Rina menggigit bibir, memastikan ekspresinya tetap datar. Nenek sepertinya tahu banyak, katanya pelan, berusaha terdengar biasa. Karena aku pernah mengalaminya, jawabnya singkat. Suasana menjadi hening. Angin yang lewat hanya menggesek sedikit daun-daun di halaman. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang lain. Hanya nafas Rina yang tak teratur dan tatapan nenek yang tidak berpindah. Kau harus hati-hati, lanjut nenek itu. Suaranya menurun menjadi hampir seperti bisikan. Kalau makhluk itu sudah menemukan jalan ke sebuah rumah, ia akan mencari dari titik pertama ia mencium baunya. Kalau di satu tempat ia menemukan banyak sekali darah kotor, ia akan menganggap tempat itu sebagai jalannya. Ia tidak bisa membedakan mana manusia, mana sampah. Yang ia tahu, sumber baunya ada di sana. Kerongkongan Rina terasa kering. Ia memaksakan senyum kecil. Saya cuma kurang istirahat, Nek. Tidak ada apa-apa kok. Nenek tua itu memiringkan kepala sedikit. Baik, kalau kau bilang begitu, aku percaya. Tapi aku melihat sesuatu tadi pagi saat aku hendak menyiram tanaman. Ada bekas lendir hijau di sepanjang tembok rumahmu. Rina menghendam dadanya tanpa sadar. Lendir hijau. Nenek itu mengangguk. Aku pernah melihatnya dulu, bertahun-tahun lalu. Warnanya selalu sama, baunya pun sama, seperti darah basi yang dicampur air rawa. Ia mengambil daun kecil dari keranjangnya, meremasnya hingga mengeluarkan aroma menyengat. Kalau kau mencium bau anyir aneh di rumahmu, jangan diamkan. Buka semua jendela, bersihkan semua sudut. Makhluk rawa itu tidak suka cahaya terang. Tapi kalau ia sudah terbiasa, ia akan tetap mendekat. Rina menunduk, berpura-pura memeriksa jemuran agar tidak terlihat panik. Tangan dan kakinya terasa lebih dingin sekarang. Ia tahu apa yang nenek itu maksudkan. Ia tahu siapa penyebab lendir hijau itu. Namun ia tak sanggup menjawab apapun. Nenek tua itu memperhatikan perubahan kecil di wajah Rina. Kerutannya semakin terlihat jelas ketika ia mengerutkan alis. Kau harus berhenti membuang apapun ke semak-semak itu. Apapun bentuknya. Apalagi darah. Rina tersentak. Kata darah membuat seluruh tubuhnya serasa membeku. Ia mencoba mengatur nafas agar tidak terlihat ketakutan. Nenek tua itu melanjutkan. Benda-benda seperti itu harus dicuci dulu. Harus bersih. Atau kalau tidak bisa dicuci, harus dipaksa tenggelam di air yang mengalir. Bukan dibuang sembarangan. Kalau tidak, makhluk rawa itu bisa menganggap rumahmu sebagai tempat makan. Ujung suara nenek itu melemah, namun tetap menembus setiap lapisan keberanian Rina. Dan kalau ia sudah kelaparan, ucapnya lebih pelan. Ia tidak hanya mencari di luar rumah. Rina tak mampu menjawab.
Ia hanya mengangguk pelan, menunduk begitu dalam hingga hanya ujung rambutnya yang terlihat. Nenek tua itu kemudian mundur beberapa langkah, kembali meraih keranjangnya dan bersiap meninggalkan halaman. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. "Kau masih muda. Jangan remehkan apa yang kau buang. Setiap sisa yang tidak kau bersihkan, ada yang memperhatikannya." Lalu nenek itu berjalan pergi, langkahnya lambat namun mantap, menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Suara gesekan sandal kayunya terdengar beberapa detik sebelum akhirnya hilang. Rina tetap berdiri lama di dekat jemuran, tubuhnya kaku, napasnya dangkal. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di jauhan angin menggerakkan ranting semak-semak kecil di belakang rumah. Dan dari arah semak itu terdengar suara lembit, basah, hampir seperti sesuatu sedang mengendus pelan. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Ia tahu nenek itu tidak mengada-ngada.